berfirman rahimahullah, ada 3 golongan manusia ketika memasuki Ramadan dia mendapatkan kerugian. Bukannya mendapatkan keuntungan, malah sebaliknya dia mendapatkan kerugian. Golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi menganggap bahwa bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia puasa di bulan Ramadan tetapi menganggap Ramadan sama dengan bulan lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan bulan Ramadan. Allah memberikan keutamaan-keutamaan bagi siapa saja yang memasuki bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Bulan Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah. Kemudian Ramadan merupakan bulan keberkahan dari Allah, berbagai kebaikan ada di dalamnya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya Allah melipat gandakan berbagai pahala. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang wajib, maka Allah akan melipat gandakan pada 70 kali lipat. Barang siapa yang amalan sunnah, maka Allah akan berikan pahala wajib. Jangankan mengerjakan yang wajib ataupun yang sunnah di dalam Ramadan, tidur pun menjadi ibadah. Tetapi orang-orang golongan yang pertama ini menganggap bahwa bulan ini adalah sama dengan bulan yang lain. Hanya saja bedanya pindah makan. Yang biasanya makan pagi jadi makan malam. Pindah tidur saja. Yang biasanya malam hari tidur, sekarang tidurnya jadi siang hari sekarang. Dibalik. Jadi orang golongan yang pertama ini hanya menganggap Ramadan begitu saja. Tidak ada yang lain. Hanya pindah tidur dan makan saja, udah selesai. Padahal begitu mulianya bulan ini sangat berbeda dengan bulan yang lainnya. Selanjutnya di bulan ini 10 hari pertama adalah rahmatullah. 10 hari pertengahan Ramadan adalah maghfiratullah. 10 terakhir di bulan Ramadan adalah idkhul minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga oleh Allah dibuka lebar-lebar dan pintu neraka oleh Allah dikunci rapat-rapat di bulan ini. Bahkan setan yang biasa menggoda kita selama 11 bulan, di bulan ini dirantai, dibelenggu, gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang setan lagi santai. Jadi sekarang setan lagi santai. Ya, cacak-cacak setan dibelenggu, setan lagi santai, orang tetepnya masih ya. Angere orang nyendos, kamu lah mau dikejar gede istiqanatnya. Kemudian bulan suci Ramadan Allah mengistimewakan turunnya Al-Quranul Karim sebagai pedoman bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan satu kemuliaan dari Allah. Satu malam saja lebih baik daripada 1000 bulan atau selama 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Adanya di bulan Ramadan. Tetapi golongan yang pertama ini biasa saja kok. Maka orang tersebut tidak akan menggapai daripada seluruh amalan-amalan yang Allah berikan keutamaannya di bulan Ramadan. Dia hanya puasa begitu saja. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi hanya menahan lapar dan haus saja. Titik. Hanya itu saja. Matanya tetap bermaksiat. Telinganya tetap bermaksiat. Mulutnya menggibah.
tidak dijaga panca inderanya daripada kemaksiatan. Dia tahunya makan dan dia tahunya hanya minuman saja. Makanan, minuman yang ia tahan, tetapi matanya tidak ditahan, telinganya tidak ditahan, seluruh anggota tubuhnya tidak ditahan anil muharramati, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perutnya lapar, matanya maksiat. Perutnya lapar, telinganya maksiat. Ini golongan yang kedua. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Banyak sekali di antara kalian yang melaksanakan puasa, tetapi dengan puasanya tidak mendapatkan apapun. Illal juwal aks, kecuali yang ia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Maka golongan yang kedua, tahunya makanan aja dan minuman. Makanya dia sibuk. Karena tak ada yang sibuk nanti. Ya. Jadi anu di naik otak nanti makanan. Minuman di otak, isuk-isuk ini di otaknya makanan. Dari pagi di otaknya minuman. Tidak ada tadarus, tidak ada sedekah, tidak ada dalam pikirannya hanya makanan, minuman. Dari pagi bayangkan pikirannya isinya makanan. Ketika 5:30, banyak makanan yang di pikiran udah kebeli 5:30. Jadi itu golongan yang kedua. Makanya ketika berbuka puasa mek jadi Sunda mah segala diabus. Canteas patuangan model tarang terus Kenapa? Dia tidak memikirkan akan adanya taraweh, dia tidak memikirkan sholat isya waktunya sedikit lagi mepet, terus saja makanan. Tak tahu waktu isya menjelang. Begitu waktu isya kan dia lompatnya ke kamar mandi akhirnya. Itulah golongan yang kedua. Ya hati-hati kita bisa jadi golongan eta. Ya tidak memikirkan nanti tarawih makan saja sambal yang banyak. Makanan enak ini. Ketika tarawih gerbuk sakit perut kita. Kenapa? Karena golongan ini yang dipikirannya hanya makanan dan minuman saja, lapar dan haus saja. Matanya tetap maksiat, telinga maksiat dan sebagainya. Kalau dalam istilah kita Ihya Ulumuddin, kata siapa? Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali. Saum ini dikategorikan dengan saum khusus. Saum khusus ya. Seharusnya saum khusus ini kategorinya meningkatkan diri, menahan dari kepada kemaksiatan panca indera kita. Jangan hanya saum umum saja. Jadi golongan yang kedua adalah golongan saum umum, belum meningkat kepada golongan saum khusus, apalagi khusus. Kalau istilah Tuan Syaikhul Qadir, maka harus meningkat daripada saum syariat kepada saum tolekat, kepada saum hakikat. Ini hanya berada pada saum umum dan ada pada saum syariat saja golongan yang kedua, makanan dan minuman. Maka merugi orang tersebut ketika puasa di bulan Ramadan. Yang didapat hanya lapar dan haus saja. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi tetap dia bermaksiat kepada Allah. Menahan lapar, menahan haus, menahan lemasnya badan di siang hari, tetapi ia meninggalkan sholat. Puasa, sholat tidak. Disuruh mengeluarkan zakat, enggan sekali mengeluarkan zakat. Dia berpuasa tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadikan gugurnya pahala puasa. Hal inilah yang menjadikan hangusnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan meskipun dia berpuasa. Barangkali di antara kita atau keluarga bahkan tetangga dia puasa tapi tidur 11:30 bangun asar. Dia puasa, dia tidur tidak sholat. Jadi puasanya percuma, nonsen. Jadi nol, jadi zero, tak ada nilainya sama sekali meskipun dia puasa. Rugi golongan yang ketiga ini. Ya.
Jadi orang-orang yang berpuasa tidak melaksanakan ibadah sholat bagaikan angka 0 yang tidak berarti dan tidak laku, namun dina duit mah nulunggul deh. Maka harus ada angka 1. Ya. Saum 0, tadarus Quran di bulan Ramadan 0. Kemudian apa lagi? Iktikaf 0, sedekah 0. Maka angka 1-nya ada pada ibadah sholat. Saum dengan sholatnya, tadarus dengan sholatnya, iktikaf dengan sholatnya. Maka golongan yang ketiga ini ketika ia saum bermaksiat kepada Allah, maka merugilah ia di bulan Ramadan. Jadi 3 golongan ieu teh kudu dihindari ku urang sadayana. Mata gugurna pahala puasa Ramadan teh tah nu 3 hal eta. Hiji, menganggap Ramadan sami sareng bulan anu sanes. 2, bulan Ramadan teu dijaga tina maksiat, panon, anggota tubuh sareng sajabina. 3 nyaeta puasa tapi tetep maksiat, contohna teu salat jeung sajabina. Inilah 3 golongan manusia yang puasa Ramadan mendapatkan kerugian dan gugur pahala daripada kebaikan yang Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Semoga kita terhindar daripada golongan ketiga ini dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mendapatkan ketakwaan atas saum yang kita laksanakan pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan besar manfaatnya khusus bagi saya, umum bagi jamaah sekalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.